Sebuah karya film terbaru hadir mewarnai bioskop tanah air. Film Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat membawa kisah yang berbeda dari genre horor Indonesia yang pernah diangkat. Mengikuti kisah Maryam yang diperankan oleh Claresta Taufan yang juga sosoknya ada di kehidupan nyata, yang sejak lahir hingga dewasa diikuti oleh sosok jin terkuat yang tidak boleh disebutkan namanya. Diceritakan jin tersebut jatuh cinta kepada Maryam, namun cinta gaib itu menjadi sebuah kutukan yang akan ikut mengguncang emosional dan psikologis penonton. Sang produser eksekutif Syalu TR menegaskan bahwa film ini mengangkat cerita nyata yang penuh empati. Film ini bukan sekedar menghadirkan teror dan rasa takut. Film Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat justru menyuguhkan horor dengan sentuhan kemanusiaan yang begitu dalam. Karena yang luar biasa lagi dari VMS Studio kali ini, Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Tadi teman-teman media sudah menyaksikan secara langsung dan pengalaman yang berbeda lagi yang kita dapatkan dari karya terbaru ini, Bu Syalu. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan kali ini oleh VMS Studio melalui film ini selain sajian horor yang sangat luar biasa? Silakan Bu Syalu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk nonton karya terbaru dari VMS, Maryam. Tadi impresinya gimana nih? Serem? Serem banget atau hanya serem? Serem banget. Sampai merinding hardcore. Hardcore. Thank you banget semuanya. Dengan apresiasi dan support selalu untuk karya-karya VMS. Dari film ini, of course, yang kita ingin sampaikan itu horor ya. Horor yang sangat unik, yang ada human touch. Karena di sini kita melihat gimana seorang manusia yang disukain oleh jin, itu juga raja jin. Saya tidak akan sebutkan namanya karena terus terang saya juga lumayan takut. Dan yang bikin lebih uniknya lagi di sini narasumbernya masih ada dan ada di antara kita juga. Yeah. Jadi kita dapat langsung dari the horse's mouth. Yes. Di sini yang kita ingin sampaikan bukan hanya horornya aja ya, tapi ingin membangunkan rasa empati kepada si Maryam yang sudah menjalankan hidup 20 sekian tahun yang sangat berat. Itu orang yang mau sholat aja diganggu, mau beribadah juga diganggu terus. Itu coba di-imagine deh, hidupnya gimana? How does she manage? Di sini tadi sebelum kita keluar, saya diinstruksi untuk ceritakan pengalaman dari film ini juga. Terus terang pertama kali pas saya dengar tentang cerita Maryam, saya rada skeptis. Maaf ya Mbak ya. Saya terus terang rada skeptis. Terus pas saya dibilang, oh ya udah oke, kita interview dulu aja. Pas lagi interview, Bang Kinoy, Mbak Lele itu lagi interview, saya lagi berdiri di belakang mereka. Udah di pertengahan interview, mendadak jadi merinding, jadi sesek nafasnya, merasa berat banget, kayak ada sesuatu di dalam ruangan itu. Saya hampir merindingnya, hampir takutnya, itu saya keluar dari ruangan itu. Pak Tony, produser kita, itu malah ketawain saya, bilangnya skeptis, kok malah jadi ketakutan. Terus saya bilangnya nggak tahu ya kenapa bisa ketakutan, tapi ini saya bicarakannya aja udah merinding nih sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan film ini kita bukan hanya mendapatkan rasa horor, tapi rasa empati, rasa ibah kepada si Maryam. Dan mudah-mudahan dengan film ini Maryam bisa dapat bantuan yang bisa mengizinkan dia untuk beribadah dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sementara itu, sang sutradara yakni Azhar Kinoy Lubis mengaku terhubung secara personal dengan kisah Maryam sejak awal. Film Maryam, Janji dan Jiwa yang Terikat adalah sebuah perjalanan emosional tentang keberanian seorang perempuan melawan rasa takut, menantang hal gaib, dan mengajak penonton untuk melihat sisi lain dari sebuah kisah nyata yang penuh luka sekaligus harapan.
Ya, pertama terima kasih ya buat teman-teman yang hadir hari ini. Senang sekali, ramai sekali yang datang pada hari ini. Dan terima kasih buat Bu Salu, Pak Tony dari VMS yang ya ini pertama kali kerja dengan VMS ya. Sangat senang gitu ya. VMS mempunyai visi yang sangat luar biasa buat film nasional kayak gitu ya. Yang seperti Bu Salu tadi ucapkan bahwa siapa saya terima proyek Mariam ini benar-benar sangat personal ya kalau saya lihat gitu loh. Maksudnya saya rasain dari saya ketemu Mbak Mariam sendiri saat bersama Lele ya, berdua kita ngobrol bertiga kayak gitu. Jadi banyak hal yang sangat personal kayak gitu loh yang dia ceritakan ke kita kayak gitu loh. Nah dari kepersonalan inilah gimana saya bangun visual itu kayak gitu loh. Jadi menjadi sesuatu yang sangat ya kalau dibilang rasa emosional dari si karakter, psikologis karakter, psikisnya, ini yang saya pengen sampaikan ke penonton gitu loh, lewat Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat ini kayak gitu loh. Bahwa cinta gaib atau apapun itu saat diri kita bisa mungkin ya sadar gitu ya, kita tidak terikat pada hal-hal yang seperti itu, yang mudah-mudahan cinta sejati pun bisa muncul kayak gitu loh. Menjadi sesuatu yang bisa melawan itu semua untuk yang apa yang ada menyerang ke diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ya ini menjadi suatu hal yang baru lagi bagaimana saya bercerita kepada penonton Indonesia lewat genre horor kayak gitu ya, bahwa sebuah film horor bisa juga membangun emosional yang atmosferik secara horornya gitu, bukan hanya memperlihatkan sosok atau apapun, tapi dari kisah seseorang seperti Mbak Mariam ini kita coba menjadi sesuatu yang apa ya, kita tragis gitu. Saya sendiri aja tragis dengan bagaimana 25 tahun ya Mbak ya, lebih 25 tahun di situ saya pertama kali ketemu dia, gimana ya 25 tahun lebih bisa merasakan itu, bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Nah emosional itu yang saya sampaikan lewat film ini kayak gitu loh. Itu yang saya transfer semua energi ke tim, ke para pemain kayak gitu juga, sehingga lewat film Mariam ini kita menjadi belajar untuk ke diri kita sendiri juga, untuk ke teman-teman dekat kita, ke hal yang lain kayak gitu. Mungkin bisa memberi satu inspirasi ke kita semua lah seperti itu. Ya, ada satu pembahasan juga di sosial media juga udah ramai bahwa ini salah satu menjadi opening film yang paling luar biasa itu ya di. Kalau ini boleh tepuk tangan dong, tadi openingnya luar biasa. Turunannya sampai ke treatment itu, bagaimana? Nanti mungkin boleh tambahkan Bu Syalu. Gimana idenya sampai tercipta di awal scene ini ada seperti. Bagi lagi dulu silakan. Oke, ini sebenarnya ide dari Pak Tony ya, Pak Tony gitu. Saat kita preview kayak gitu, Pak Tony punya ide gitu loh. Jadi kita kan selalu kerja kolaborasi gitu ya. Maksudnya ide yang sangat menarik dengan ini ada masa kecil kayak gitu ya, terus dibalut dengan black and white kayak gitu, sangat berani gitu. Karena film horor kita juga selalu digelap, di yang tone yang warnanya warm apa kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ini sebuah yang narasumbernya ada. Real di sini kita pertemukan ke teman-teman semuanya dengan konsep black and white. Ini menjadi sesuatu yang sangat real sekali kayak gitu loh. Dimana black and white ini kan kalau kita lihat itu di masa kecilnya Maria, tapi saat dia remaja itu menjadi warna kayak gitu loh. Sebuah harapan yang akan bagaimana dia ke depan untuk menjalankan hidup dia yang sekarang ini kayak gitu sih. Oke. Dalam momen konferensi pers tersebut, sosok Mariam sendiri hadir sebagai narasumber utama. Dengan penuh keteguhan, ia membagikan kisah hidupnya yang tak mudah. Nantikan film Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 18 September 2025. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mariam. Sampai saat ini saya masih berjuang untuk berdamai dengan keadaan saya, yang meskipun keadaan saya itu semakin di luar akal saya. Saya tuh berharap ke kalian agar mengerti kondisi saya, dan ini benar yang saya alami apa adanya. Dan saya minta terlepas atau gimana nanti, saya minta doa terbaik buat kalian ya. Untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Mariam, ini kan akan mulai tayang dan akan ditonton dengan banyak penonton di seluruh Indonesia. Berarti makin banyak yang akan tahu tentang cerita kamu. Kalau dari kamu ada pesan nggak sih buat teman-teman yang akan menonton nanti, belajar dari pengalaman yang kamu alami sampai dengan saat ini, Mariam? Silakan.
Saya berharapnya untuk kalian yang menonton, bagi kalian yang mengalami hal yang sama seperti saya, tolong lebih aware terhadap diri kalian. Jangan dipendam sendirian, ceritakan ke orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya, dan tolong ambil sisi baiknya dari film ini. Terima kasih. Berarti Mariam sampai sekarang masih berjuang ya, dan kita Masih berjuang. tepuk tangan dong untuk Mariam dengan kisahnya yang sangat luar biasa.